Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, di situ ada Eka, Melvi, dan Tasmita dari kelas 2. Semoga saya, sampean semua, keluarga kita, guru-guru kita semua senantiasa diparingi sehat walafiat, diparingi istiqomah dalam thalabul ilmi dan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kita niat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Sampai pelajaran ke-15 kurang 16, 17, 20 sampai pelajaran ke-20 untuk semester ini. Mari lunggas, sing semangat, baru kelas 4 ya. Pelajaran yang ke-15, Sasmita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khamisa asyara, utawi iki iku pelajaran kang kaping 15. Fathu Baitil Maqdisi, utawi iki iku bedah Baitil Maqdis. Qabla ayyusafira, ing dalem sadurunge yen to lelungan sapa Abu Ubaidah lifat hidi Dimashq krana bedah kutha Damsyik. Istakhlafa, wis ngangkat kanthi Abu Ubaidah Filistina ing nguwasani Palestina, wal Urdunna lan Urdun, Amr bin Ash. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah, nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ke-15 menerangkan tentang penaklukan Baitul Maqdis. Ada catatan di sini. Baitul Maqdis dulunya biyene itu namanya Lelia. Lelia apa Lelia gitu ya. Pokoknya itu tulisan. Khalifah Umar pergi ke sana lalu dijemput oleh Yazid bin Abi Sufyan. Abi Sufyan itu biyen presiden Mekah. Sing kafir iku lho biyene. Duwe anak jenenge Yazid. Ternyata mlebu Islam, berarti penggede pisan. Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid, yang mereka ini semua naik kuda yang berpakaian dari sutra. Padahal jare gak oleh orang laki-laki pakai sutra katanya gak. Ketika Umar tahu tentang pakaian mereka, maka Umar turun dari kudanya dan melempar dengan batu. Maksudnya nunjuk oleh gak seneng, lapo sih kok gawe sutra. Alangkah cepatnya berubahnya pendapatmu. Kenapa engkau menjemput saya dengan pakaian ini, sutra manglu? Dan kau telah kenyang semenjak 2 tahun lalu. Demi Allah, jika aku tahu tentang keadaanmu 2 tahun yang lalu, aku pasti mencopotmu dari dulu. Abu Ubaidah itu kan ganteni Khalid bin Walid. Panglima perangi Abu Bakar itu Khalid bin Walid. Panglima perangi Umar bin Khattab itu Abu Ubaidah. Qabla an yusafira Abu Ubaidah talifat Dimashq istakhlafa ala Filistin wal Urdun. Sebelum Abu Ubaidah berangkat untuk menaklukkan Damaskus. Damaskus itu cara saiki Syria. Suriah, nah di Blokono. Maka Amr bin As dijadikan ganti untuk menaklukkan Urdun dan Palestina. Jadi ketika kekuasaan hilang itu
ketika ditinggal nanti ono pejabat sementara gitu, PJ, pejabat sementara. Selanjutnya Melvi. Wahasoro lan ngepung Abu Ubaidah al-Umduna ing Umdun hatta hazama sehingga melayu sopo aruma wong rum ila Baitil Maqdisi maring Baitil Maqdis. Fasaro mongko lumaku sopo Abu Ubaidah waro atuhum ing dalem burine rum wahaswarohum lan ngepung sopo Abu Ubaidah ing rum hatta tolabu sehingga nuprih wong rum as-sulha ing perdamaian ala yadil khalifatil Umar radhiyallahu anha ing atase kekuasaane khulafah Umar radhiyallahu anhu. Maka beliau itu tadi datang ke mana? Ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina itu. Ia mengepung daerah jenenge Ardun dan terus menyerang tentara Romawi. Ngiling-ngiling Romawi dan Persia itu dua kerajaan besar, Romawi sampai wilayah Yaman dan sekitarnya, Palestina termasuk. Terus kalau Persia di wilayah Irak ya, cek lali, enak boleh ujian. Lah, ini terus menyerang tentara Romawi sampai ke Baitul Maqdis. Dia lalu mengejar dan mengepung mereka dari belakang sehingga mereka sama meminta berdamai. Jadi mau perang mereka. Untuk cerita lebih lengkapnya nanti. Sehingga mereka minta damai dan tunduk atas kekuasaan Islam yang waktu itu dipimpin oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu. 5. Fakataba mongko kirim surat lahu mari khalifah sopo Umar bin Asi Umar bin Amr bin As bidzalika kelawan mengkono panyuwune wong Rom fasafaro mongko berangkat sopo Khalifah Umar minal Madinati saking Madinah ba'da anistakhlafa ing dalem sakpuse yento ngangkat ganti sapa Umar Ali bin Abi Thalib. Dan waktu itu akhirnya dituruti permintaan damai oleh pimpinan pasukan waktu itu Amr bin As. Itu bisa bedakan oleh Amru berarti Amr, atau Umar. Ya. Amr bin Aus. Lah As bin Wasil itu bapak ibu mbah ibu gembonge kafir Quraisy. Tibake anake dadi pimpinane perang. Amr bin Aus, pimpinan Islam. Sedangkan Aus bin Wasil sing mbah itu gembonge kafir Quraisy di Mekah. Terus Amr bin As segera mengirimkan surat kepada Umar, di mana isi surat kepada Umar. Waktu itu Umar ada di Madinah kan, tahuan itu. Intinya memberitahukan tentang permintaan damai dari orang yang ada di Palestina itu. Karena itu melihat oleh surat Imam, beliau segera berangkat dari Madinah menuju Ardun. Sesudah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin di Madinah, pemimpin sementara kayak gitu. Kembali ke Sasmita ya. Yuk. Sasmita nyambung ya. Nggih. Falamma wasola mongko semangsane tumeka sapa Khalifah Umar sapa Umar ila Baitil Maqdisi maring Baitil Maqdis solaha mongko damai sapa Khalifah Umar ahlahu ing penduduk Baitil Maqdis wakat taba lan nulis sapa Umar lahum
maring ahlihi ahdan ing perjanjian bil jizyati kelawan bayar pajak lil muslimina maring wong Islam wa ibqa ihim lan netepake ahlihi ala makanu ing atase agama kang ana sapa ahlihi alaihi ing watese agama wa takmini lan jaminan aman kana isihim piro-piro kerajaan ahli wa khususihim lan pendeta-pendeta ahlihi wadzalika utawi mengkunu-mengkunu perjanjian sanata ing dalem taun 15 minal hijrati kang tetep saking hijrah. Setelah Sayyidina Umar perjalanan dan akhirnya sampai di Palestina di Baitul Maqdis, maka rakyatnya mengajak berdamai. Oleh beliau ditulis suatu perjanjian di mana mereka lewis nyerah ya harus bayar jizyah atau pajak kan gitu kepada orang-orang Islam. Dengan demikian apa yang ada pada mereka akan ditetapkan kayak manut gitu. Dan akhirnya yang menguasai di situ kaum muslimin akan melindungi gereja-gereja mereka, tempat ibadah mereka dilindungi, dan pendeta-pendeta mereka dilindungi. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-15 Hijriah. Terakhir, Melbi. Summa safaro mongko mrataken sapa Umar ila Syami maring Syam panadzama mongko nyusun sapa Umar hukumatahu ing pemerintahan Syam warattaba jaisyahu lan ngatur sapa Umar ing tentara Syam. Kemudian setelah urusan di Palestina tadi beres, di Baitul Maqdis beres, Sayyidina Umar melanjutkan perjalanannya ke negeri Syam untuk menyusun pemerintahan dan mengatur tentaranya. Belum kita akhiri ada wilayah menguasai Yerusalem dari atas saja. 5 yang baca ya, kelihatan ya di situ ya. Umar dan penaklukan Palestina. Monggo. Menuju Palestina pada musim gugur tahun 635 Masehi atas titah Khalifah Umar di Madinah, Amr bin As dan Syarhabil bin Hasanah beserta pasukannya bergerak menuju Palestina. Palestina adalah tanah pusaka bagi sejarah peradaban manusia. Palestina adalah wilayah suci yang diberkahi, tempat sejarah kehidupan nabi-nabi terjadi. Rahim, Ishak, Yakub, Daud, Sulaiman, Ilyasa, dan para pengikut Musa, juga Isa Al-Masih sekaligus Muhammad yang berisra. Palestina itu bukan tempat yang biasa aja. Hampir para nabi-nabi terdahulu itu ya ngelumpuk di situ seperti yang disebutkan di teks ya itu. Dan lebih banyak di situ ya Bani Israel itu. Sedangkan Bani Ismail cenderung di daerah Mekah kan itu. Lanjut 5. Ayo. Sejak ribuan tahun sebelum Masehi, Palestina telah didiami bangsa Kanaan, bangsa-bangsa rumpun semit lainnya, seperti Kaldani, Ibrani atau Yahudi, dan Suryani atau Suriah.
menyusul mendiami Palestina. Pada 985 sebelum Masehi, berdiri kerajaan Yahudi di bawah kekuasaan Daud, nabi sekaligus raja, dengan Yerusalem sebagai pusat pemerintah dan kota umumnya. Kerajaan Yahudi Palestina lalu ditaklukkan oleh Suriah, Persia, Yunani, Romawi, lalu Arab Islam. Orang-orang Yahudi mengalami 2 kali pengusiran dari Palestina, yaitu sewaktu bangsa Suriah Babilonia atau 532 sebelum Masehi dan Roma tahun 70 Masehi menaklukkan wilayah tersebut. Jadi Palestina yaitu wilayah yang cukup bersejarah dan beberapa kali bangsa-bangsa banyak itu yang mendiami di situ, Ibrani dan lain-lain tadi kan ya. Dan terakhir itu Yahudi mengalami 2 kali pengusiran. Siji itu 532 sebelum Masehi. Masehi itu apa? Coba ada yang bisa jawab. Masehi itu dimulai kapan? Coba Tahun pertama kelahiran Nabi Isa. Betul. Jadi penghitungannya itu ketika Nabi Isa lahir itu 1 Masehi. Jadi berarti 532 sebelum Masehi ya berarti zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Isa, Nabi Daud dan lain-lain tadi. Selanjutnya urutannya tadi siapa? Sasmita ya. Iki perjalanan menuju Palestina yang melewati ini. Jalil, Pak Jalil. Ayo lanjutannya siapa? Menaklukkan Galilea atau Jalil. Pasukan Islam bergerak melalui Golan atau Jaulan, daerah pegunungan yang subur, hijau, rimbun, dan sejuk di perbatasan Suriah dan Palestina. Keindahan panorama pegunungan Golan tak tertandingi. Disitulah pasukan Islam berhenti untuk beristirahat sejenak. Dari Golan, Amr dan pasukannya memasuki Galilea, sebuah kawasan hijau dan subur di bagian utara Palestina. Galilea mempunyai nilai sejarah penting dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Di wilayah peladangan itu terdapat kota-kota utama, semisal Tiberias atau Tibriyah, kota Mekah di tepian danau Tiberias atau danau Galilea, Hebron atau Khalil, tempat menetap Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Juga Nazaret atau Naziroh, tempat asal Nabi Isa Masih, selain Jenin, Herod, Nablus, Java, dan lain-lain. Lanjut. Setelah keruntuhan kerajaan Yahudi di Yerusalem bersamaan dengan aneksasi kerajaan-kerajaan lain semisal Suriah, Persia, Yunani, dan Romawi, wilayah Galilea banyak ditempati orang Samaria, keturunan Yahudi yang telah bercampur dengan bangsa-bangsa pendatang tersebut. Orang-orang Yahudi murni Judea menganggap orang Samaria itu najis serta dihinggapi roh dan penyakit buruk. Itulah salah satu penyebab utama kebencian orang Yudea kepada Al-Masih, seorang nabi dari Nazaret, juga kepada murid-muridnya yang kebanyakan para nelayan miskin Galilea. Jadi Yahudi itu terbagi jadi 2 kan tadi itu. Siji pancen sing murni, sing kedua ya rabi mbek wong jaba itu. Sampai akhirnya ada penyebab keutamaan kebencian itu memang Yudea. Ya paling dulure Judas Iskariot itu kira-kira. Paling sampai belajar gitu. Ternyata kok ya daerah Al-Quds Palestina itu dikuasai beberapa agama Samawi. Ceru ceritanya ini. Selanjutnya Melvi ya. Mel tak unggah Mel. Amr bin As.
Amr dan pasukannya tak mendapat banyak kesulitan ketika menaklukkan kota-kota sepanjang Galilea. Mereka hanya mendapat perlawanan kecil dari pihak Bizantium yang masih tersisa. Setelah penaklukan, Amr dan pasukan Islam memberi jaminan keamanan dan kepemilikan kepada seluruh rakyat Galilea, lalu bergerak ke Yerusalem. Menaklukkan pesisir Levantia, Syahwil Asyam. Sementara itu, Yazid bin Abi Sufyan, adiknya Muawiyah, yang ditugaskan untuk menaklukkan sepanjang pesisir pantai Levantia atau Mediana Timur atau Syam, membagi pasukan kedua arah. Arah utara yang dipimpin Muawiyah dan selatan yang dipimpin Yazid. Di utara, pasukan Islam berhasil menaklukkan Beirut atau Beirut, Tripoli atau Beirut. Beirut, Tripoli atau Tabalius, Sidon atau Syaida, Blipos atau Jublai, dan Latakia atau Zazikiyah. Di utara Suriah hingga tahun 365 Masehi atau 5 Hijriah. Pasukan Islam yang bergerak ke arah selatan juga menghasilkan penaklukan satu persatu kota bandar di sepanjang pesisir itu. Sidon atau Shida, Ty atau Shur, RC atau Akka, hingga Haifa atau Haifa di bagian provinsi Palestina. Kota-kota pesisir. Nah, kan ya, didik. Mau cepet Bu gak paham, kalem ae dipahami. Mek kita pelajarannya mari. 5. Kota-kota pesisir Levantina adalah bandar utama di Mediterania bagian timur, sekaligus pintu gerbang utama menuju Asia. Kota-kota pesisir itu sudah ada sejak masa peradaban bangsa Finiki atau Phoenician Finikiah pada ribuan tahun sebelum Masehi atau 1550 sampai 3000 sebelum Masehi. Bangsa Finiki dipercaya sebagai bangsa asli yang mendiami wilayah pesisir tersebut. Mereka serumpun dengan bangsa Kanaan dan ras Semit kuno. Bangsa Finiki tercatat memiliki peradaban tinggi yang sejajar dengan Mesir kuno dan Suriah. Orang-orang Finiki dikenal sebagai bangsa penakluk lautan yang pertama kali orang-orang Finiki dikenal sebagai bangsa penakluk lautan yang pertama kali mengenal teknologi pembuatan kapal laut. Di sepanjang kota pesisir itu banyak berdiri kuil-kuil dan benteng-benteng kuno yang megah yang dibangun pada masa bangsa Finiki dan setelah masa penaklukan Yunani atau 323 sebelum Masehi. Kini kota-kota pesisir tersebut masuk ke dalam wilayah Suriah, Lebanon, Israel, dan Palestina. Jadi wis kebuyen peradaban iki wis ono nek kono. Ya cara ngene kira-kira ya mbuh Majapahit, mbuh apa sono apa geno ya karo ya. Tapi nek kono wis termasuk wilayah sing tua, peradaban iku peradaban kuno. Tasmita. Pertempuran Ajnadin. Tinggal Caesarea atau Kisariah, kota bandar di pesisir Levantina bagian barat Palestina, yang memiliki pertahanan terkuat untuk Bizantium setelah kepergian Heraklius ke Konstantinopel. Konstantin II, anak Heraklius, masih bertahan di kota bandar itu bersama sejumlah pasukan. Saat mengetahui pasukan Islam yang dipimpin oleh Amr ibnu al-Ash bersama Syarhabil ibnu Hasyanah tengah bergerak ke arah Palestina, Pangeran Konstantin II segera mempersiapkan pasukan dan memanggil bala bantuan dari Siprus dan Konstantinopel dan mengangkat Artafon atau Atrabun sebagai panglima. Jadi
Pinginane ya sempat dibahas di pelajaran sebelumnya bahwa Heraklius itu wis istilahnya pamitan lah ambek Syam, Syam dikuasai kaum muslimin zamannya Abu Bakar sampai melayu nang Konstantinopel, coro saiki Istanbul Turki ya, sampai daerah gunung. Lagi diterusno anake Konstantin II kan gitu. Yes, macam-macam ngerti titik itu ya gak apa-apa. Tidak seru. Lanjut. Sementara itu, pasukan Yazid yang telah menaklukkan Haifa segera bergabung dengan pasukan Amr untuk kemudian bersama-sama menuju Yerusalem. Saat melintasi Ajnadin, pasukan Islam bertemu dengan pasukan Bizantium dari Caesarea. Pertempuran pun pecah sedahsyat perang Yarmuk dulu. Dalam pertempuran itu, pihak Bizantium kembali dikalahkan. Artafon, panglima perang dari Caesarea beserta beberapa pasukan yang tersisa lantas melarikan diri menuju Yerusalem. Lagi, aku sing rada paham nih, kan konteksnya ini Yerusalem atau Baitul Maqdis, Al-Quds, Mel, kalau memel dipahami deh gini, karena ini konteksnya di sini Mel. Kalem. Menguasai Yerusalem atau Al-Qudus. Musim dingin tahun 636 Masehi telah tiba. Yerusalem demikian sunyi dan beku. Desau angin membuat kota itu kian menggigil. Salju turun dengan lebat menutupi ladang, pepohonan, jalan-jalan, bebukitan, atap-atap rumah, menara gereja, dan sepanjang pucuk benteng yang mengelilingi kota itu. Yerusalem adalah kota suci yang memiliki nilai sejarah luhur bagi agama-agama Samawi. Dalam sejarah Yahudi, Yerusalem adalah tempat berdirinya kuil suci Sulaiman, Baitullah, sehingga ibu kota kerajaan mereka meratakan kuil suci Sulaiman dengan tanah. Sebagian orang Yahudi diusir dari Yerusalem, lalu menyebar di wilayah-wilayah penaklukan Babilonia. Pada masa inilah yang kemudian dikenal sebagai awal mula diaspora bangsa Yahudi. Ketika Maharaja Persia. Jadi tadi di sini sempat ada bahwa Al-Qudsiyah ini adalah tempat suci bagi tiga agama Samawi. Yo, Samawi itu langit, jama'i langit. Jadi pokok kitab-kitab sing tokok langit. Ya apa itu berarti? Taurat, Injil, Al-Qur'an langit kabeh. Nah, agama-agama itu nglumpuk dek situ sampai saiki. Monggo lanjut. Nah, iki versine sing Yahudi. Ya apa versine Yahudi sing sampean waca saiki? Ketika Maharaja Persia Krus Agung tahun 550 sampai 530 sebelum Masehi menaklukkan Palestina dan wilayah-wilayah Babilonia lainnya, ia membangun kembali kota suci Yerusalem dan kuil suci Sulaiman dengan bantuan Nabi Nehemia dan Ezra. Ia juga mengizinkan bangsa Yahudi untuk kembali tinggal di Yerusalem. Pada masa berikutnya, Raja Yahudi Herod tahun 37 sampai 4 sebelum Masehi mempermegah bangunan kuil Sulaiman dan kota suci Yerusalem. Bencana penghancuran kuil dan kota Yerusalem kembali terulang pada masa kedudukan Kaisar Romawi yang masih menganut agama pagan Tikus tahun 65 sampai 75 Masehi. Sesaat setelah tragedi pemberontakan besar-besaran orang Yahudi atas pemerintahan Romawi. Dalam tradisi Nasrani, Yerusalem adalah kiblat suci. Cukup. Iku mang versinya Yahudi. Jadi beberapa kali sempat hancur, kena perang, terus dibenakno nih, hancur lagi, kena perang. Yahudi sempat terusir, baru oleh tinggal di meneh kan gitu. Kurang 10 menit. Lanjut saiki tradisi Nasrani, urutane lanjut nih. 5. Saiki versine wong Nasrani apa gitu. Yo. Dalam tradisi Nasrani, Yerusalem adalah kiblat suci, tempat menyebarkan agama perdamaian. Dengan segala dongeng mukjizat sekaligus tempat ia disalib dan angkat ke hadirat Tuhan. Di Yerusalem juga terdapat gereja makam suci atau
Kanisah Al-Qiyamah yang didirikan Saint Helena atau Helena Augusta tahun 250 sampai 330 Masehi. Ratu Romawi yang sah dan taat, Ibunda Kaisar Konstantin the Great, pendiri Konstantinopel. Gereja tersebut menjadi pedota. Halo Nima, dilanjutkan siapa? Sas. Dari menjadi kiblat suci yang selalu ramai diziarahi umat Kristen dari seluruh penjuru. Dalam tradisi Islam, Yerusalem yang dikenal dengan Masjid Al-Aqsa adalah kiblat ibadah yang pertama sekaligus terminal persinggahan Nabi Muhammad saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Jadi sama-sama punya kepentingan, baik Yahudi, Nasrani, dan kaum Islam itu menganggap sebagai tempat yang suci. Bahkan Nabi sempat sholat ngadep Baitul Maqdis 16 bulan di awal-awal jilid 2 dulu. Selanjutnya saya ya yang baca ya. Saken sampean dok. Pasukan Islam akhirnya tiba di sisi kota kuno itu dan kayakku ketentengan sih tak jadi ini. Nah. Dan melangsungkan pengepungan sepanjang musim dingin. Khalifah Umar memerintahkan Abu Ubaidah, jenderal-jenderal dari Khalid, Muawiyah yang telah berhasil menaklukkan seluruh wilayah Suriah dan sisir Levantina untuk bertolak ke Yerusalem dan bergabung dengan pasukan sing tadi diisi Amr bin As. Di balik benteng di dalam gereja Panglima Artafon dan Patriark Sopronius, yaitu pendeta di kuno, uskup agung gereja di kuno mang, tengah berdebat sengit. Mereka bersikeras menginginkan Yerusalem tetap dipertahankan dari penaklukan pasukan Islam, sekalipun harus perang. Itu versine pendeta-pendeta. Ayo dipertahan, ojo nyerah, gitu. Perang bapak, sekalipun harus perang. Sementara sing pihak lain, Sopronius menganggap bahwa pendudukan orang Islam itu adalah penjelmaan dari kehendak Tuhan. Iki karpe Tuhan, Tuhan mereka gitu. Yang dikirimkan untuk mengakhiri kekuasaan orang-orang Bizantium. Terus lebih memilih negosiasi dan menyerahkan Yerusalem kepada pihak kaum muslimin dengan jalan damai. Dan orang-orang yang berkumpul di gereja dan mengikuti jalannya debat tadi akhirnya mengamini pendapat sing kedua. Mereka setuju jika Yerusalem diserahkan dengan jalan damai. Maka salah seorang utusan dikirim untuk menemui pihak Islam di luar benteng. Utusan itu datang gelem damai kalau ada syarat-syaratnya, yaitu tidak akan ada pengangkatan senjata, diizinkan sisa-sisa pasukan Bizantium untuk berangkat ke Mesir, dan penyerahan Yerusalem kudu diterima langsung oleh Umar bin Khattab. Itu pimpinannya orang Islam tadi, pimpinan tertinggi. Akhirnya Abu Ubaidah sing ada diskusi di sini tadi ya gelem. Akhirnya tadi sing sampean baca di Khulaso tadi ngirim surat nang Khalifah Umar bin Khattab yang ada di Madinah tadi. Terus Umar berada di Jalbiyah Selatan Damaskus untuk sebuah pengaturan administrasi. Perutusan Abu Ubaidah tadi dari Yerusalem tadi datang menghadap Umar, menyampaikan undangan dan pesan-pesan untuk kemudian segera kembali dengan membawa surat dari sang khalifah. Iki isi suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya saat durungnya kolek mati lanjut masuk Zoom lagi ya di Marekno kali titik ya. Biasanya 40 menit itu pedot dewe. Gue ambil foto-foto ke thumbnail ya gitu ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Isine surat Umar. Ini adalah jaminan yang telah diberikan oleh hamba Allah, yaitu Umar, pemimpin umat beriman, kepada penduduk Yerusalem, bahwa ia telah memberi jaminan mengenai keamanan untuk jiwa mereka, untuk harta mereka,
untuk gereja-gereja dan salib, patung salib mereka itu. Untuk sakit dan sehatnya kota serta untuk ibadah mereka. Gereja-gereja mereka tidak akan ditempati oleh orang-orang muslim, juga tidak akan pernah dirusak. Tidak boleh ada satu apapun yang dikurangi dari dalam gereja itu atau dari lingkungan sekitarnya, baik salib, harta benda, dan semua harta milik mereka. Mereka tidak akan dipaksa untuk masuk agama Islam. La ikraha fiddin, kena paksaan untuk masuk agama Islam. Dan tidak akan ada pula orang Yahudi yang hidup bersama mereka di Yerusalem. Yahudi kan terkenal gregetno. Makanya Islam ambek Nasrani sing zaman-zaman biyen cek rodok bro. Tapi ambek Yahudi amit-amit kayak ngono lah intine. Terus penduduk Yerusalem harus nek nyerah mang butuh bayar pajak, bayar jizyah gitu kan. Sebagaimana penduduk kota-kota sadurunge sing sempat di ya apa nyerah yo bayar pajak. Mereka juga harus mengeluarkan orang-orang Bizantium dan para perampok. Bizantium sing menguasai mereka sadurunge gitu. Para penduduk Yerusalem ingin pergi keluar kota dengan membawa serta harta mereka, meninggalkan gereja dan salib mereka, maka keselamatan mereka akan dijamin sampai ke tempat tujuan. Cara mereka tetap di kono ku gak popo aman. Lah ngono gak dirubuhno gerejane dan lain-lain. Sing kate metu monggo dikawal sampai ke tempat tujuan. Tapi dengan ketentuan harus membayar jizyah atau pajak kaya umumnya warga sing dikuasai umat Islam waktu itu. Mereka mau pergi, silahkan pergi bersama orang-orang Bizantium, dan mereka yang ingin kembali, monggo silahkan kembali. Jizyah mereka tidak boleh ditarik sebelum tiba masa panen. Jika mereka membayar pajak, menurut ketentuannya, maka apa yang sesungguhnya tertera di surat ini adalah perjanjian Allah di bawah tanggung jawab Nabi, di bawah tanggung jawab sang khalifah dan juga orang-orang mukmin. TTD Umar bin Khattab, ono saksine Khalid bin Walid, Amr bin As dan Muawiyah bin Abu Sufyan, presiden Mekah. Selanjutnya, Khalifah Umar memasuki Yerusalem. Kabar kedatangan Khalifah Umar ke Yerusalem ini tersebar ke seluruh pokok kota itu. Semua menantinya dengan sukacita. Karena wis dikuasai di sini, nek kari ngenteni pimpinan itu. Umar berangkat dari Jabiyah dengan menunggang unta. Saat Umar datang, semua halayak terkejut. Nah, gitu, presiden zaman biyen itu loh. Terutama para penduduk kota. Mereka tak dapat berkata apa-apa, hati mereka hanya gumun, ya, bergumam. Uskup Agung mang yang pendapat kedua tadi, Sopronius menyambut kedatangan sang khalifah dengan salam penuh takdim, hormat, ngajeni. Nah, lalu kepada penduduknya yang berkata dengan mata yang bergetar, dengan suara yang waru, lihatlah, ngomong sing uskup mang, delok niki lho. Sungguh ini adalah kesahajaan dan kegetiran yang telah digambarkan oleh Daniel sang nabi. Oh, nabi ini jenenge Daniel. Ketika ia datang ke tempat ini. Semua sejarawan mencatat peristiwa ini. Mari kita langsung gabung nah yo. Pemimpin terbesar umat Islam itu datang ke Yerusalem tanpa iring-iringan pasukan dan ajudan. Oh, dewe wis kena patwal yo kena. Ia datang dengan menuntun seekor unta dan hanya ditemani Aslam, yaitu budak Ebien yang telah dibebaskan. Umar juga tidak mengenakan pakaian kebesaran koyok rojo-rojo umumnya, ora biasa wis, bea